Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada info update terbaru nih guys buat para pecinta timnas Indonesia. Setelah Luke Fikri dan Michelle Baker, timnas Indonesia disebut akan naturalisasi dua pemain lagi. Cluenya dari Jerman dan dari Belanda. Nah, dari beberapa informasi yang beredar, banyak yang beranggapan bahwa kedua pemain tersebut adalah Laurin Ulrich dari Jerman dan Dean Zandbergen dari Belanda. Jika benar kedua pemain ini yang sedang dalam proses naturalisasi menyusul Luke Fikri dan Michelle Baker, tentu ini adalah sebuah kabar yang sangat luar biasa. Dean Zandbergen, pemain bertipe nomor 9 atau penyerang yang sosoknya selama ini kita carilah tandem mumpuni untuk Ole Romani. Di mana Dean Zandbergen ini punya catatan statistik yang sangat menarik. Bersama Venlo di Divisi 2 Liga Belanda musim lalu, dia mencatatkan 15 gol dan 3 assist dari 34 pertandingan. Ini tentu sebuah catatan yang sangat impresif. Terlebih lagi, Dean Zandbergen ini sudah berusia 24 tahun dan mulai memasuki usia emas atau usia matang seorang pesepak bola. Dan satu lagi, Laurin Ulrich, pemain keturunan yang saat ini berkarir di sepak bola Jerman. Laurin Ulrich sendiri saat ini berusia 21 tahun, gelandang tengah berbakat dan juga bisa jadi opsi gelandang serang, di mana Ulrich juga menunjukkan performa yang solid sepanjang musim 2005-2026 dengan mencatatkan 36 penampilan serta berkontribusi dengan 3 gol dan 3 asisnya. Tentu jika Laurin Ulrich ini bisa dinaturalisasi oleh PSSI, ini tentu akan jadi tambahan yang sangat luar biasa. Gelandang kreatif di lini tengah, di mana ini adalah prospek jangka panjang karena mengingat Joy Polipusi dan Tom Hay sudah memasuki usia 30-an ya. Dengan dinaturalisasinya Laurin Ulrich ini tentu akan jadi angin segar di lini tengah timnas Indonesia. Dan berikut ini beberapa komentar dari para pecinta timnas Indonesia terkait dengan rumor dua pemain lagi yang akan dinaturalisasi menyusul Luke Fikri dan Michelle Baker. Langsung saja kita lihat berikut ini. Dari Muhammad Di Saputra, Bos Erick Thohir, ini striker nomor 9, jangan dilepas. Aset ini udah diproses. Baru 2 yang ikut latihan Om. Kan memang ya yang resmi baru Luke Fikri dan Michelle Baker, dan ini pun prosesnya juga dipercepat ya. Diharapkan nanti juga bisa dimasukkan ke skuad Piala AFF 2026 ini. Ya kan nggak bareng Om, masih lama bikin Piala Asia. Sabar kayak nggak tahu ET aja, paling lama 2 minggu aja kelar. Ya mudah-mudahan ya, karena lini serang itu memang sangat kita butuhkan untuk opsi jika Tom Hay seperti kemarin nggak bisa main, untuk Joy Polipusi, terus Ivan Jenner, jika ditambah
Laurin Ulrich ini, tentu kedalaman skuad timnas Indonesia akan jauh lebih bagus lagi. Lobby pemain yang masih di bawah umur 25 itu susah bro, apalagi jadi tumpuan timnas muda negara induknya. ET dan tim gak mungkin gak hubungin dia, tanya langsung kesiapan untuk mau membantu negara luhurnya. Tapi ya gimana, pemainnya sendiri belum minat, jadi masih jadikan Indonesia opsi kedua bahkan opsi ketiga. Ya memang gak bisa dipungkiri ya, Laurin Ulrich ini juga tercatat dalam timnas muda Jerman U17, bahkan di timnas U21 dia ini berperan sebagai seorang kapten. Tentunya masih akan menimbang-nimbang lah bener peluang dia seperti apa, bisa nggak menembus sekuat inti di timnas Jerman. Mungkin Indonesia memang hanya sebagai opsi kedua untuk pemain-pemain grade A seperti Laurin Ulrich. Tetapi dengan lobby-lobby yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir, semoga saja itu bisa terwujud. Walaupun menang, aku nggak bangga sama sekali karena timnas diisi banyak pemain bule bayaran. Aku lebih bangga jika bermain full pemain lokal pride didikan Liga 1 Indonesia. Kalah aja terasa bangga dan terhormat. Oh ini Fadil kemarin ya, selalu ada komen di mana-mana ya dia ya. Walaupun menang, aku nggak bangga sedikitpun jika timnas diisi full pemain lokal. Aku lebih bangga jika bermain adalah anak keturunan Indonesia didikan bangsa Eropa. Kalah aja terasa terharu dan bangga karena mereka dengan ikhlas membela tanah leluhurnya. Ini si Fadil ini ya, ini selalu ada di setiap komen, di postingan-postingan yang membahas terkait timnas Indonesia. Di ulti sama hari nih, Fadil otakmu isi tai semua, dia itu orang Indo sama kayak kamu. Cuma nasibnya sangat beruntung, udah ganteng, atlet lagi, terus berprestasi dan hidupnya berkecukupan. Syukur-syukur aja mereka mau pulang ke Indo dan bermain di timnas. Nah memang harusnya ya para pendukung timnas kita itu udah nggak bahas lagi mengotak-ngotakkan ini pemain keturunan, pemain naturalisasi, pemain lokal. Ya kalau udah membela timnas ya di bawah panji timnas Indonesia, dia adalah pemain nasional sepak bola Indonesia. Kalau Indonesia dapetin dia, itu luar biasa. Dia saat ini memegang ban kapten di timnas Jerman U21. Posisinya gelandang tengah. Kebetulan posisi itu sangat dibutuhkan untuk jangka panjang. Bisa dibilang pemain grade A ini sih usianya masih muda, market value 65 miliar walaupun saat ini main di Liga 2 Jerman sebagai pemain reguler. Nah, maka dari itu memang tidak bisa dipungkiri ketika kita mengincar pemain naturalisasi dengan grade A, kemungkinan dia masih akan melihat dan menunggu peluang dia untuk bermain di timnas induknya itu bagaimana, seperti Laurin Ulrich ini. Mungkin dia juga masih mempertimbangkan dia bisa nggak menembus nanti di timnas Jerman. Jika kemungkinan itu sulit, tentu tidak menutup kemungkinan dia akan segera dinaturalisasi sebagai pemain Indonesia. Terlebih lagi ya kita tahu kan Pak Erick Thohir itu kalau soal lobby itu dia jagonya. Apalagi soal pemain diaspora ini ya. Di Wolfsburg bisa gantiin peran Christian Eriksen, mungkin Christian Eriksen akan mempertimbangkan pensiun. Ini akan menjadi pemain yang cukup mahal untuk timnas Indonesia mengingat sangat susah mencari pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai gelandang serang.
Dulu ada Raja Nainggolan, tetapi dia lebih memilih Belgia dan harapan datang saat Tiani Rinders, namun dia lebih memilih Belanda. Dan ini kesempatan untuk Indonesia sebelum diangkut Jerman. Ya tinggal itu lagi, lobby-lobby gimana kira-kira bisa nggak dipercepat. Semoga sih kita berharap ini ya, si Laurin Ulrich ini ya, dua pemain lagi yang clue-nya itu satu dari Jerman, satunya lagi dari Belanda. Untuk dari Jerman kita berharap Laurin Ulrich ini karena memang ini pemain yang luar biasa lah. Grade A, posisinya gelandang tengah, dan tentu itu sangat dibutuhkan mengingat kedalaman skuad saat ini. Dan dari Belanda, mengapa kita mengharapkan Dean Zandbergen? Karena ini adalah posisi seorang striker atau pemain nomor 9 murni, target man. Di mana ini bisa jadi tandem yang sempurna untuk Ole Rummenigge dan Ragnar Ortmangun. Karena kan melihat apa ya, statistiknya yang tampil begitu luar biasa di kasta kedua Liga Belanda musim lalu. Dengan catatan 34 pertandingan, 15 gol, 3 assist. Ini luar biasa ya. Nah, ini jangan Belanda terus. Saat ini masih berstatus sebagai pemain Jerman U21 bersama Reno Muens yang masih dalam rumor naturalisasi. Nah, itu tadi, semoga saja lobby-lobby dari Erick Thohir bisa mengambil pemain ini, si Laurin Ulrich ini. Semoga secepatnya jadi WNI. Kalau bisa tambah Reno Muens, Jason, Tristan, Zandbergen kalau ingin bersaing di Asia dan lolos Piala Dunia harus terjaga untuk menggantikan karena pemain inti dan pelapis harus seimbang. Karena selama ini pelapis masih kejauhan dengan yang inti. Yang lokal yang bagus baru Rido dan Donitri, Marcelino dan Kambuaya. Nah, makanya dari itu tadi ya, kita mengharapkan untuk dua pemain tambahan ini, si Laurin Ulrich ini dan Dean Zandbergen. Karena ini memang pemain yang benar-benar kita butuhkan untuk kedalaman skuad timnas. Sementara untuk posisi penyerang kan saat ini udah ada Luke Fikri dan Michel Becker ya. Cuma kan usianya masih sangat muda. Sedangkan Dean Zandbergen ini sudah memasuki usia matang lah untuk seorang pesepak bola. Mulai usia emas, di mana ini biasanya pemain di usia segini ini lagi bagus-bagusnya atau mulai menemukan top performnya sebagai seorang pemain sepak bola. Nah, gimana teman-teman? Tanggapan kalian terkait dengan akan segera bergabungnya dua tambahan pemain naturalisasi dari Belanda dan dari Jerman menyusul Luke Fikri dan Michel Becker yang kini sudah resmi jadi pemain timnas Indonesia. Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.